Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan kita disorot oleh dunia internasional. Berbagai lembaga survei menyebut bahwa Indonesia adalah negara penyelenggara pendidikan terburuk di dunia, atau setidak-tidaknya salah satu yang terburuk di seluruh dunia. Dan itu kita bisa ketahui dari skor PISA misalkan, yang menyebut bahwa kemampuan matematika anak-anak sekolah kita adalah salah satu yang terburuk di dunia. Kemampuan anak-anak kita soal bahasa itu adalah salah satu yang terburuk di seluruh dunia. Kemampuan anak-anak sekolah kita terkait dengan sains itu juga adalah yang terburuk di seluruh dunia. Bersama dengan berbagai atribut-atribut tambahan. Misalkan jam bahasa masyarakat Indonesia adalah salah satu yang terendah di seluruh dunia. Jam scroll TikTok kita adalah salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia. Jam ngegabut gak ngapa-ngapain kita juga adalah salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Jam kita untuk bermalas-malasan juga adalah salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia dan sebagainya. Kenapa semua yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan akademik, berhubungan dengan ilmiah, berhubungan dengan sains, kita selalu ada di bawah? Siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Kita harus menunjuk, Baraya, bagaimanapun saya mohon maaf, tapi kita harus menunjuk bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang buruk di Indonesia itu adalah penyelenggara pendidikan, termasuk di dalamnya adalah guru-guru. Bahwa kita harus akui bagaimanapun bahwa SDM kita yang rendah itu salah satunya disebabkan juga oleh kinerja guru yang kurang baik. Kita harus sebut, kita harus akui betapapun itu menyakitkan. Kita harus akui bahwa sekolah-sekolah kita dan terutama guru-guru kita adalah penyampai informasi, penyampai pesan, penyampai inspirasi yang kurang baik. Harus kita akui itu. Sehingga hasilnya adalah sumber daya manusia Indonesia juga adalah buruk. Loh, tapi kok menyalahkan guru? Kan tidak semua guru di Indonesia itu buruk. Setuju. Tidak semua guru di Indonesia itu buruk. Dan tidak semua guru di Indonesia menghantarkan anak-anaknya ke masa depan yang suram. Nah, maka itulah di episode ini saya akan jelaskan kepada Baraya bagaimana karakter guru yang baik dan secara khusus bagaimana karakteristik guru yang sangat buruk. Guru yang harus dihindari. Guru yang kalau Baraya menemukan guru macam ini di satu sekolah tertentu, coba anaknya gak usah sekolah di situ. Ini adalah 4 karakter guru yang sangat merusak yang tidak boleh ada dalam lembaga pendidikan kita. 4 guru macam apa itu? Simak videonya sampai tuntas, kita akan bongkar. Yuk kita mulai. Tipe guru pertama yang akan menghancurkan masa depan anak-anak kita itu adalah tipe guru yang bodoh. Saya mohon maaf, saya tidak menemukan diksi lain yang lebih relevan sehingga saya terpaksa harus menggunakan kata bodoh gitu ya. Jadi memang ada guru-guru di Indonesia yang bodoh. Lah, emang guru ada yang bodoh? Kan bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang sudah dilatih sebagai seorang guru. Mereka itu pasti sudah dibekali ilmu-ilmu untuk layak menjadi guru. Begitu kan? Kok bisa ada guru yang bodoh? Ada, Baraya. Ini salah satu contohnya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan Baraya silahkan konfirmasi apakah pengalaman semacam ini juga pernah Baraya alami atau tidak. Saya pernah punya teman SD, namanya katakanlah Ujang. Waktu kelas 1 SD, dia tuh cerianya luar biasa. Waktu kelas 2, dia juga cerianya luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia makin murung, dan akhirnya ya sering tidak bisa dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Dan kalau misalkan dia bergaul dan bertemu dengan orang lain, dia menjadi sangat minder, dia menjadi sangat pemalu. Bahkan sekarang ketika dewasa, saya ajak ngobrol dengan dia, maka dia tuh ngomongnya nggak jauh dari, ada saya mau bodoh atuh, ada saya mah nggak ngerti yang kayak gitu mah, saya mau orang awam, saya mau orang miskin, dan akhirnya beneran miskin gitu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa ada transformasi dari seorang yang sangat ceria berubah menjadi seorang yang pemurung dan tidak percaya diri? Alasannya adalah sejak dia kelas 2, kelas 3, kelas 4, dia bertemu dengan guru yang selalu ngejudge dia. Udah kamu mah tuh gak bisa baca tulis aja tuh teman-teman kamu semuanya udah bisa, kamu sendiri yang gak bisa, kamu sendiri yang gak ngerti, kamu tuh pemalas dan seterusnya. Itu dipropagandakan kepada dirinya secara terus-menerus sejak dia kecil. Padahal masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Dia tuh mengalami disleksia, Baraya. Dan Baraya harus menyadari guru itu tuh gak sadar bahwa 10-15% anak-anak di Indonesia itu mengalami disleksia. Dan karena itu, maka sebenarnya banyak di antara anak-anak sekolah kita itu yang memang akan terlambat dalam membaca, terlambat dalam berhitung karena nggak paham angka dan huruf.
Banyak di antara mereka tuh yang akan menjadi seperti itu. Mereka tuh bukannya tidak cerdas, mereka tuh cuma mengalami gangguan kecil dalam otaknya. Itu saja. Tetapi gara-gara gurunya emang bodoh, gurunya tidak paham, gurunya tidak ngerti psikologi dan edukasi, karena itulah dia langsung ngejudge. Dah kamu mah bodoh, lalu dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Si anak yang kecil itu, yang masih polos, yang nggak ngerti apa-apa itu, termakan dengan propaganda itu dan langsung mulai mendiagnosis dirinya sendiri, menjudge dirinya sendiri. Ya dah saya mau bodoh, akhirnya apa? Dia tidak percaya diri. Akhirnya apa? Dia terkungkung dengan pikirannya sendiri bahwa saya memang tidak bisa jadi apa-apa. Dan itu tuh gara-gara guru, Baraya. Makanya banyak di antara guru-guru kita tuh yang suka mengklaim bahwa tidak ada profesor tanpa guru, tidak ada presiden tanpa guru. Ya itu betul juga. Tapi kan di Indonesia lebih banyak fakir miskinnya, lebih banyak SDM rendahnya, lebih banyak koruptornya bahkan. Apakah kita harus mengklaim bahwa jangan-jangan dia jadi koruptor tuh gara-gara gurunya? Jangan-jangan dia jadi minder itu gara-gara gurunya? Jangan-jangan dia miskin tuh gara-gara gurunya waktu kecil? Saya ngalamin atau saya setidak-tidaknya melihat realitas di mana anak-anak yang dijudge sama gurunya pada akhirnya dia beneran jadi minder. Dan akhirnya dia tidak bisa jadi apa-apa di masa depan. Nah, makanya kalau Baraya ketemu dengan orang yang jadi guru dan dia bahkan nggak ngerti disleksia itu apa, dia tuh nggak ngerti cara menghukum anak tuh kayak gimana, dia tuh nggak ngerti cara ngebimbing anak tuh kayak gimana, tapi jadi guru. Nah, sebaiknya hindarkan orang yang seperti itu, Baraya, karena bagaimanapun taruhannya adalah anak-anak Baraya, taruhannya adalah SDM masa depan bangsa. Catat ya, itu yang pertama. Kemudian guru tipe kedua yang harus kita hindari kalau kita mau maju di masa depan itu adalah guru kipun. Nah, apa guru kipun itu? Ya ini sesimpel guru feodal lah, itu mah istilah saya sendiri aja, Baraya. Guru feodal itu sangat-sangat berbahaya, cuman sayangnya justru banyak sekali ada di Indonesia. Guru feodal itu ditandai dengan karakteristik guru yang selalu mengagungkan masa lalu. Guru yang selalu menganggap bahwa orang-orang zaman now itu lebih tercela, lebih suka maksiat dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Dan karena itu orang-orang zaman dulu lebih terhormat, lebih pintar, lebih pandai, lebih jenius daripada anak-anak zaman sekarang. Dan karena itulah maka orang-orang zaman sekarang sepandai apapun biasanya dia akan remehkan dan anggap kamu siapa dibandingkan dengan itu di masa lalu. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya sangat berbahaya, Baraya. Tapi kita lihat bahayanya dari mana? Dari contoh sebagai berikut. Baraya tentu saja mengenal Stephen Hawking, salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh di abad ini, masuk ke dalam jajaran 4 fisikawan paling berdampak di seluruh dunia. Satu kali Stephen Hawking itu pernah diwawancara di sebuah media dan mengatakan, tolong jangan coba kontak dengan makhluk asing, makhluk luar angkasa. Tolong jangan kirim-kirim pesan ke dunia luar sana yang kita tidak tahu. Kenapa seperti itu? Karena sebab kalau pesan kita diterima sama makhluk luar angkasa, kemudian mereka menyadarinya dan kemudian mereka datang ke sini, maka dampaknya akan sangat-sangat buruk. Kata Hawking, saya khawatir apa yang terjadi pada penduduk asli warga benua Amerika ketika didatangi oleh orang kulit putih itu akan berulang kepada kita. Itu warga lokal tidak akan dapat nasib yang baik. Kata dia seperti itu. Karena alien pasti akan menjajah dan menghancurkan peradaban kita. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kemudian menyanggah itu di depan seorang profesor astrofisika. Saya ngomongnya kurang lebih seperti ini. Pak, saya bantah pernyataan Pak Stephen Hawking itu. Kalau alien yang benar-benar datang ke bumi, maka dia tidak akan menjajah kita. Karena dia tidak memiliki motivasi untuk menjajah kita. Kalau dia bisa menjelajah ruang dan waktu, kalau dia bisa datang ke bumi, maka dia tidak membutuhkan sumber daya apapun yang ada di bumi. Ngapain? Kan dia sudah punya sebuah energi yang bahkan bisa melipat ruang dan waktu. Bisa datang dari planet nun jauh di sana, ribuan tahun cahaya, jutaan tahun cahaya, datang ke bumi. Energinya bisa tidak terbatas. Kalau misalkan energi yang sebesar itu datang ke bumi, ya dia mau butuh apa? Dia nyari apa? Dia nggak akan menjajah kita. Dia hanya akan mengamati kita sebagai dewa. Saya membantah Stephen Hawking dengan argumentasi seperti itu. Saya tidak tahu apakah argumentasi saya ini benar atau salah. Tetapi profesor di depan saya itu mengatakan, iya masuk akal juga. Ya Stephen Hawking bisa aja salah gitu, dan saya bisa aja benar gitu. Nah itu ketika saya berbicara dengan seorang astrofisika profesor. Tapi kalau saya ketemu dengan seorang guru kipun,
maka dia akan menjawab dengan hal yang sangat berbeda. Saya misalkan mengkritik Imam Syafi'i, saya mengkritik Imam Al-Ghazali, maka mereka akan menjawab, Anda siapa? Emangnya Anda bisa hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun? Anda siapa? Kan Anda nggak ngerti bahasa Arab, dan seterusnya. Jadi bukan soal logika, bukan soal apa, tetapi mereka harus selalu menekankan bahwa orang zaman dulu selalu lebih hebat, selalu lebih berprestasi daripada orang-orang zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang siapapun itu, maka dia tidak boleh lebih cerdas, tidak boleh lebih baik. Nah, dampak buruknya kalau terhadap siswa adalah dia ngajar juga selalu menempatkan bahwa posisi dirinya itu selalu lebih baik daripada generasi berikutnya. Dia akan ngomong, anak zaman sekarang mah nggak ngerti apa-apa, anak zaman sekarang mah begini dan begitu, tanpa dia sadar bahwa zaman yang berubah itu akan menghasilkan gaya berpengetahuan yang juga sangat berubah. Tetapi gara-gara dia feodal, gara-gara dia kipun, maka dia selalu menempatkan bahwa orang zaman dulu selalu lebih baik. Karena itu dia memaksakan metodologi belajar zaman dulu, selalu memaksakan buku-buku zaman dulu, selalu memaksakan pendapat-pendapat orang zaman dulu, betapapun tidak relevannya dengan zaman sekarang dan masa depan. Anak-anak kita itu banyak yang akhirnya mendapatkan guru-guru semacam itu, sehingga dia mengalami kebosanan, mengalami kemalasan, mengalami kerendahan diri dan kemudian terjebak pada pengagungan masa lalu. Baraya kenal kan, ada kelompok-kelompok yang selalu mengagungkan masa lalu. Ketika ditagih di zaman sekarang, kamu bisa apa? Jangan tagih itu leluhur saya. Itu di kehidupan zaman dulu, selalu seperti itu. Nah, betapa besarnya bahaya dari guru-guru kipun itu. Kalau Baraya ketemu sama guru yang semacam itu dalam sebuah lembaga, anak Baraya yang harus keluar dari situ, atau gurunya yang harus keluar dari situ, atau gurunya yang harus bertobat. Itu adalah tipe guru yang sangat berbahaya untuk masa depan anak. Tipe guru ketiga yang sangat berbahaya, yang dia bisa saja menghancurkan masa depan anak-anak didiknya, itu adalah guru yang egois. Entah bagaimana saya mengajar belasan tahun dan selalu menemukan karakter guru yang seperti itu. Guru itu demikian egoisnya sampai dia tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau mengkoreksi pendapatnya sendiri, bahkan ketika itu keliru. Saya pernah bertemu ibu guru. Kok ibu guru menjelaskan begini-begini, padahal saya menemukan di Google ini seperti ini. Kamu belajar kok dari Google? Google itu banyak salahnya. Ini nih, ibu tuh udah ngajarin begini lamanya, bla 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 bla. Pokoknya gini ya, nanti ulangan jawabannya juga harus yang seperti ini. Betapapun pernyataan guru itu tuh salah gitu. Karena apa? Karena sebenarnya bukan masalah dia baca Google atau bukan masalah dia baca buku dengan referensi yang berbeda atau bukan masalah di situ. Tapi masalahnya adalah dia egois. Dia tidak mau mengakui bahwa dirinya pernah salah. Dan guru-guru semacam itu tuh adalah guru-guru yang selalu terbiasa mengglorifikasi profesinya. Ya seperti yang tadi itu. Jadi kamu tuh gak akan bisa apa-apa tanpa guru. Kamu tuh gak akan berkah ilmunya tanpa guru. Pernyataan itu tuh diulang-ulang untuk menegaskan. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu itu sampai bikin himne guru. Terima kasih guru, jasamu tiada tara dan sebagainya. Baraya, saya harus menekankan bahwa semua profesi itu sakral. Karena itu adalah sumber rezeki kita, sumber pengetahuan kita, dan itu berdampak positif kepada orang lain. Baraya berpikir, petani itu nggak penting. Kan kalau misalkan ada guru yang mengatakan tidak ada presiden tanpa guru. Emang ada guru tanpa petani? Makan dari mana? Kan seperti itu. Jadi semua profesi itu berdampak, semua profesi itu baik, Baraya. Ada ilmuwan. Ya guru-guru itu dapat kurikulumnya dari mana? Kan dari para ilmuwan, dari para akademisi. Emang bisa jadi guru, bisa ngajar kalau tanpa materi-materi bahan ajar dari para ilmuwan. Kan seperti itu. Kan guru-guru juga sangat tergantung pada dokter, ya kan? Berapa kali guru itu sebenarnya bisa saja meninggal dunia seandainya tidak pernah waktu sakit atau waktu cedera ditangani oleh dokter. Kan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengglorifikasi profesi guru begini dan begitu, oke, itu benar. Tetapi pahamilah bahwa semua profesi juga itu berdampak positif buat masyarakat. Nah, masalahnya glorifikasi semacam itu tuh sering dijadikan senjata oleh guru egois. Guru egois itu akan mengatakan, ya kamu mah segini aja nggak bisa. Bapak tuh waktu kecil segini tuh udah gampang ngerjainnya. Ya kamu kok gitu terus tuh, Bapak waktu kecil mah soal kayak gini mah cetek. Kan banyak guru yang seperti itu, dia membandingkan dengan dirinya dan mencoba untuk menegaskan bahwa dirinya harus dihargai, dianggap keren, dan seterusnya. Sedangkan dia sampai menjatuhkan siswa-siswanya sambil menghakimi siswa-siswanya. Bahkan banyak guru-guru egois semacam ini tuh yang
menghakimi siswa di depan siswa-siswa yang lain. Nah, tuh si Asep ini nih nyebelin banget orangnya tuh, gak becus kalau belajar tuh, gak kayak si ini nih si Ujang. Nih si Ujang mah kayak gini kan, nah ini kamu kayak gini terus, nah ini nilainya jelek kayak gini. Nanti saya laporin ke orang tua kamu, gara-gara kamu tuh gak pernah mau belajar, ngeganggu teman tapi nilainya selalu jelek seperti ini. Diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang-orang. Bayangkan Baraya, kalau Baraya masih kecil, dalam mental yang masih berkembang, kemudian berhadapan dengan guru egois semacam ini, yang menekankan bahwa dirinya selalu keren, dirinya berhak untuk menghakimi, dirinya tidak pernah salah, dan seterusnya. Bagaimana si perkembangan psikologi anak itu? Coba. Bahaya kan? Bahaya. Makanya kalau ketemu dengan guru-guru egois semacam ini, hindarkan Baraya. Jangankan dia mendidik orang lain, mendidik dirinya sendiri aja dia gagal. Dan guru keempat yang sangat berbahaya buat anak-anak kita itu adalah guru cuan. Guru cari untung. Kok gitu sih? Ya ada guru cari untung tuh gini Baraya. Di Indonesia itu saya tidak ada datanya, tetapi makanya saya konfirmasi kepada Baraya, silahkan Baraya ajukan pernyataan apakah Baraya pernah mengalami hal yang seperti ini atau tidak. Kalau saya pernah mengalami gitu ya, mengalami bertemu dengan guru yang dia tuh gak peduli mengajar, gak seneng ngajar, bahkan dia curhat sebenarnya saya tuh tidak suka ngajar. Tetapi kenapa dia jadi guru? Ya karena gak ada profesi lain. Sehingga dia terpaksa menjadi seorang guru. Jadi guru di sana tuh ya datang ke sekolah, datang ke kelas, ngajar seenaknya, ngajar seperlunya, kadang-kadang curhat ke sana kemari, menjelaskan tentang kehidupan pribadinya, atau menceritakan hal-hal yang tidak penting, tidak bermakna. Materinya ya silahkan sajalah kalian gini. Nanti gampang lah kalau kalian beli LKS Bapak nanti nilainya mah pasti di atas 7 dan sebagainya. Itu ada guru yang seperti itu banyak. Bahkan saya kenal guru yang semacam itu tuh guru agama lagi. Jadi si guru agama itu tuh bercerita ya. Jadi guru mah susah ya. Jadi kalian ini aja nih beli LKS Bapak dijamin nilainya pasti 7 gitu. Saya tuh pernah mengalami sebagai siswa tuh kayak gitu Baraya. Dan ngajarnya tuh nggak bersemangat, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ada yang lebih parah lagi, guru cuan semacam ini tuh nggak pernah masuk, sekalinya masuk ulangannya tuh nggak pernah dipelajarin, terus udah pergi lagi aja gitu. Jam kosong sekalinya datang juga, mana sekretaris, tolong ini tulis ya, tulis 2 jam pelajaran disuruh nulis semuanya, nanti si sekretarisnya nyalin lagi gitu kan, kasihan banget kayak gitu. Ada guru yang seperti itu ada. Jadi mereka tuh jadi guru tuh ya karena ya untuk cari uang, profesi mereka tuh ada di situ. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah mau ngajar, tapi mereka mau duitnya saja. Dikasih in-house training, dikasih pelatihan, cara ngajar yang enak, cara ngajar yang inspiratif. Gak peduli. Diajak, ayo kita berbenah. Sama kementerian diajakin, kita mengupgrade skill kita. Nggak dimengerti juga. Tapi ujung-ujungnya, Pak sertifikatnya ada enggak? Ya kayak gitu. Saya pernah di grup WA guru-guru Baraya, guru-guru satu sekolah. Isinya itu gak pernah bahas siswa, gak bahas pendidikan, gak bahas tentang kesadaran, gak bahas tanggung jawab. Yang dibahas itu adalah sertifikasi, tunjangan, jabatan. Yang dipikirkan itu adalah nanti liburan sama anak-anak. Bahkan ada obrolan yang cablu-cablu gitu, ada di situ di grup WA tuh. Jadi sekali lagi saya tuh pernah berpikir, ini guru-guru di sini tuh niat ngajar atau enggak sih? Ternyata nggak niat ngajar, mereka tuh hanya cari nafkah di situ, bahkan karena sudah dapat gaji yang pokok, sudah dapat tunjangan sekian, sudah ada gaji kesekian belas dan seterusnya, ya udah ngajar seenak perut mereka sendiri, tidak mau mengupgrade skill, tidak mau mengupgrade kemampuan dan sebagainya, ya itu diabaikan aja. Karena yang paling penting saya ngajar, yang paling penting saya dapat duit, dan akhirnya dia nggak punya tanggung jawab apapun. Baraya pernah dapat guru yang semacam itu? Nah, kalau Baraya pernah dapat guru semacam itu, tolong sikapi dengan sebaik-baiknya. Baraya laporin, atau Baraya bujuk gurunya untuk menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Saya sih percaya guru tipe ini tuh banyak banget, karena saya tuh kan sering bikin pelatihan untuk jadi guru baik gitu ya. Pelatihan jadi pembicara yang baik, pelatihan bikin manajemen pengajaran yang baik gitu. Saya bikin kayak gitu tuh tapi selalu ada, bahkan banyak peserta yang pas di kelas tuh santuy, leha-leha tidur apa dan sebagainya, beres itu langsung, Pak sertifikatnya ada, cuma ngejar sertifikat Baraya. Biar apa? Biar cepet naik jabatan. Sesimpel itu hidupnya tuh.
Jadi mengatasnamakan guru padahal dirinya sendiri benci dengan profesinya. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa tipe-tipe guru yang cukup mengerikan lagi, tapi kapan-kapan kita bahas. Ini hanya menjadi bahan evaluasi bersama. Sekali lagi, saya tidak mengatakan semua guru seperti itu. Tapi saya mengatakan kalau ada guru yang seperti itu, merekalah guru-guru yang harus ditunjuk pertanggungjawabannya kenapa SDM kita rendah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.